Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang konsep diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Konsep diakronik yaitu secara pengertian adalah berbagai hal yang berbeda yang terdapat di sepanjang waktu. Pengertian ini mungkin berbeda dengan pengertian yang ada di buku-buku lain ya. Tapi memang pengertiannya diakronik itu antara sejarawan satu dengan sejarawan lain memang terdapat beberapa versi. Tapi yang jelas kita harus menggarisbawahi kata kuncinya yang nanti akan saya sebutkan. Konsepnya diakronik adalah mempelajari sejarah dengan pendekatan atau pola pikir yang dilakukan dengan mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu. Jadi itu. Nah, dalam diakronik itu kata kuncinya adalah sesuai urutan waktu. Ya, peristiwa sejarah sesuai urutan waktu. Itu kata kuncinya. Nah, contohnya ini Anda bisa saksikan, Anda bisa perhatikan contoh riwayat pendidikan saya ya, sejarah pendidikan riwayat saya. Riwayat sejarah pendidikan saya, sorry. Kalau kita menggunakan konsep diakronik itu maka secara berurutan ya, secara kronologis Anda bisa perhatikan tahun-tahun di mana saya menempuh pendidikan, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi ya. Dari 2003, 98, 2006, 2009, hingga 2011. Jadi di situ bisa dilihat secara diakronik ya, secara diakronik sesuai urutan waktu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Maka kita perhatikan dulu bahwa dalam konsep diakronik itu dapat diamati perubahan sejarah atau keadaan dari masa ke masa secara kronologis dan kausalitas. Pendekatan seperti ini bersifat vertikal dan dapat dibandingkan. Nah, kausalitas kita kembali lagi. Kausalitas itu apa? Kausalitas itu ialah hubungan sebab akibat. Ya. Sehingga diakronik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengkaji peristiwa sesuai berlakunya masa. Kemudian, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada unsur sejarahnya. Ya, hanya unsur sejarahnya saja yang dititik beratkan. Kemudian, bersifat historis komparatif, historis sejarah perbandingan ya, dan vertikal. Ya, vertikal dan konsep perbandingan. Maka kita perhatikan lagi ke riwayat pendidikan saya. Ciri-cirinya mengkaji peristiwa sesuai berlakunya masa. Maka kalau kita kembalikan lagi ke riwayat pendidikan saya, ini kan mengkaji berdasarkan masa tadi ya, berlalunya masa ya, masa SMP, masa SMA, kuliah ya. Kemudian menitik beratkan pengkajian peristiwa pada unsur sejarahnya saja. Maka kalau Anda perhatikan riwayat pendidikan saya ini kan hanya membahas sejarah ya, sejarah pendidikan yang saya tempuh dari SD sampai SMA gitu ya. Itu saja. Tidak mempelajari atau tidak membahas yang lain. Yang Anda lihat nih kan, yang Anda lihat di riwayat pendidikan saya kan itu aja kan, ini kan sekolah-sekolah yang saya tempuh. Kemudian bersifat historis komparatif ya, vertikal dan konsep perbandingan ya. Jadi komparatif, bisa dibandingkan gitu ya. Anda bisa bandingkan selama SD saya seperti apa wajahnya, kemudian SMP seperti apa wajahnya, SMA seperti apa, kuliah seperti apa, dan kuliah lagi pas sudah lulus seperti apa. Ini bisa dibandingkan. Bersifat vertikal ya, jadi vertikal ya, diurutkan dengan waktu. Nah, tapi selain konsep diakronik, itu ada lagi konsep sinkronik gitu ya. Menurut Kunto Wijoyo, konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Ilmu sejarah saat ini tidak hanya terbatas pada kajian informatif tentang apa, siapa, dan kapan, di mana, dan bagaimana. Ya.
tetapi sudah berkembang juga mempelajari struktur masyarakat, pola perilaku, serta proses lain dalam berbagai bidang. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri konsep sinkronik adalah memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur dan berkaitan. Kemudian, uraiannya deskriptif, menjelaskan bagian per bagian. Kemudian, mengamati kehidupan sosial secara luas dalam dimensi ruang, ya, berdimensi ruang. Yang keempat, menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap unit dalam kondisi yang statis dan digunakan oleh ilmu-ilmu sosial lain, dalam pendekatan ilmu sosial lain. Coba kita kembali lagi ke riwayat pendidikan saya. Ya. Nah, perhatikan, kalau dalam konsep diakronik kita hanya membicarakan, mengkaji, membahas sejarah pendidikan saya dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Sejarah pendidikan yang mempelajari aja pendidikannya. Nah, itu konsep diakronik karena diakronik menitikberatkan dalam peristiwa sejarahnya ya. Sesuai dengan urutan-urutan waktu. Nah, kalau sinkronik itu berbeda. Sinkronik itu lebih sempit ya ruangnya. Kalau diakronik kan waktunya yang tekankan meluas dalam waktu. Kalau sinkronik itu ruang, ya, meluas dalam ruang. Ya. Maka dari saya sekolah dari SD sampai kuliah itu sebenarnya tidak hanya ada satu peristiwa sejarah saja, tapi ada juga peristiwa lain. Yang namanya sekolah itu kan ada lika-likunya, ada warna-warninya, ya, ada tantangannya dan ada hambatan dan sebagainya. Misalnya dalam waktu SD ya tahun 98-99 itu kan waktu perubahan dari Orde Baru ke reformasi ya, barusan terjadi krisis moneter. Maka keuangan hampir sebagian besar keuangan orang-orang Indonesia berada di masa yang sulit. Nah, jadi berpengaruh juga terhadap pendidikan yang saya tempuh gitu ya. Nah, misalnya dalam SD itu ternyata selama pendidikan kelas 2, kelas 3 saya kesulitan membayar SPP karena orang tua yang kesulitan ekonomi. Nah, maka itu terjadi sinkronik. Jadi hal yang sinkronik ya. Tidak hanya membicarakan peristiwa kayak sekolah, tapi juga membicarakan peristiwa yang lain. Ada hal-hal lain gitu. Atau saya contohkan peristiwa yang lain ya, bentar. Nah, contohnya ini. Perhatikan penggalan peristiwa berikut. Pasca pemberontakan 30 September 65 yang diduga dilancarkan oleh PKI, kondisi Indonesia memasuki masa yang sulit, chaos, atau krisis. Pemerintah Presiden Soekarno mulai goyah akibat berbagai tekanan berbagai pihak. Selain itu, kehidupan sosial dan ekonomi juga semakin menurun. Harga kebutuhan pokok naik drastis, perekonomian semakin lemah karena terjadi hyperinflation. Itulah mengapa dalam Trituran 66, mahasiswa menyuarakan perbaikan ekonomi dan taraf kehidupan. Nah, dari penggalan peristiwa ini, selain ada diakroniknya itu apa diakroniknya? Ya, diakroniknya peristiwa gerakan 30 September, pemberontakan 30 September ya, menyebabkan Soekarno goyah. Pemerintahannya lemah gitu ya, mulai diguncang ya. Nah, sinkroniknya apa? Nah, maka dalam sinkronik ini kan kita harus tahu mengapa setelah peristiwa gerakan 30 September itu Soekarno bisa digantikan oleh Pak Harto, gitu kan? Pak Harto bisa digantikan oleh Pak Harto. Maka ada peristiwa-peristiwa sejarah lain ya, ada aspek-aspek lain yang aspek-aspek ilmu sosial lain ya, yang mendorong terjadinya perubahan kepemimpinan ya. Nah, misalnya pemerintah Presiden Soekarno mulai goyah, maka ini kan digunakan aspek politik ya, yang saya garis bawah ya. Ada terjadi aspek politik di situ. Kemudian
karena mulai goyah dan berbagai tekanan juga membuat kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin menurun ya. Harga kebutuhan pokok naik drastis, perekonomian semakin lemah. Nah ini, jadi ada juga masalah ekonomi yang dibahas dalam penggalan cerita sejarah ini. Ya. Tidak hanya sejarahnya saja, tidak hanya peristiwa sejarahnya aja tentang Soekarno, tapi juga ada peristiwa sejarah lain, yaitu yang digunakan dalam pendekatan ekonomi, yaitu harga kebutuhan pokok yang naik drastis, yang perekonomian lemah, terjadi hyperinflation gitu kan. Nah, akibatnya karena kondisi ekonomi yang lemah, harga-harga yang semakin mahal karena inflasi, terjadilah apa yang dinamakan tritura, peristiwa tritura. Tri artinya tiga, tura, tuntutan rakyat, tiga tuntutan rakyat pada tahun 1966 ya. Di mana karena terjadinya perekonomian yang lemah dan harga-harga yang semakin mahal, mahasiswa menyuarakan perbaikan ekonomi dan taraf kehidupan agar lebih baik. Nah, maka di sini terjadi aspek sinkronik dalam ilmu sosial ya. Yang ini yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial. Nah, itulah yang dinamakan aspek sinkronik. Kalau diakronik hanya membicarakan peristiwanya saja, tapi sinkronik juga mempelajari atau mengait-ngaitkan dengan aspek-aspek ilmu sosial lain ya. Jadi tidak hanya sejarahnya saja. Jadi itu pertemuan kita hari ini, pertemuan yang saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada pertanyaan nanti silakan Anda membalas via komen atau boleh juga nanti langsung menghubungi saya secara pribadi. Saya rasa itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.